Pertanyaan saya adalah, hari ini kita bisa adaptasi apa enggak? Semakin cepat kita beradaptasi, semakin cepat kita keluar dari kondisi yang kita namakan krisis tadi. Akhirnya buat saya, ada nggak sebenarnya krisis? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya shifting behavior. Ya. Shifting behavior. Kalau begitu kok, misalnya nih, kita tadi sudah tahu nih, ada shifting behavior, perubahan perilaku. Ya. Berarti kan, coba bagaimana Ko Emil menanggapi new normal kebiasaan baru saat ini kok? Yes, it. Nah, ini juga permainan kata-kata lah ya. Kalau ngomong new normal, akhirnya banyak orang kena pandemi lagi. Kenapa? Dipikirnya udah normal. Makanya Jakarta makin banyak nih kena ya. New normal. Oh, udah normal ya. Weh, belum Pak. Hati-hati, mesti jaga-jaga nih. Nah, new normal kita memang kan tetap ada namanya mesti cuci tangan. Dulu kan nggak ada tuh, kita mesti pakai bawah hand sanitizer. Zaman dulu kita nggak pakai masker, mau nggak mau sekarang pakai masker kan. Ya, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Sorry, sudah kebutuhan sekarang. Kalau buat saya jadi namanya adalah new me. New me? Apa itu new me? Diri saya yang baru, new Emil. Oh, iya. New normal, new Emil. Kenapa? Sekali lagi, shifting behavior. Jadi, ini yang saya katakan bahwa, ngomongnya gimana ya? Gini, saya sering nanya sama teman-teman saya gini, siapa di antara kalian yang ingin hidupnya lebih maju? Saya. Pasti kan? Oke. Saya lagi, siapa yang ingin hidupnya lebih nyaman? Saya juga. That's a problem. Itu masalah. Kenapa maju sama nyaman nggak ketemu? Iya dong. Kalau kita mau maju, siap-siap sementara nggak nyaman. Karena ada perubahan di sana. Kan berubah nggak enak. Iya, biasanya lakuin A jadi B, kan nggak enak di awalnya. Kayak saya, di awal biasanya ketemu orang, coaching orang di kafe sambil ngopi, sambil makan asik. Sekarang coaching orang, kayak sama Elbas begini nih, ngomong begini. Nggak ada touching ya, nggak ada bisa, kalau lagi nangis ya nggak bisa, ayo Elbas tenang ya, kan nggak bisa tuh. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. So, saya harus terbiasa dengan behavior baru ini kan. Nyaman nggak? Nggak nyaman di awal. Dulu kalau ke training, PPT lengkap, wah ada flip chart lengkap. Jadi orang bisa lihat saya, lihat PPT, lihat flip chart, kan gitu kan. Nah, coba pakai Zoom sekarang. Begitu PPT keluar di Zoom, hilang saya. Super kecil doang di pinggir, nggak kelihatan Emilnya. Kan gitu kan? Iya, iya. Terus tiba-tiba kalau orang buka di Zoom, saya bisa, kalau misalkan dia buka videonya, kelihatan orangnya. Tapi kalau nggak buka videonya, cuman kayak nama doang. Ini gue ngomong sama orang apa tembok, ini nggak tahu juga. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Hanya saja manusia hidup dengan pola. So, pada saat kita mau maju, siap-siap sementara nggak nyaman. Kalau kita mau nyaman, siap-siap nggak maju. There's a choice. Mau pilih maju, pilih nyaman. Nggak bisa dua-duanya. Ini salah satu ya, kok ya? Salah satu. Kalau saya pilih maju. Saya nggak mau nyaman. Kenapa? Saya mau lebih maju dulu. Masih muda kok. Iya kan dong. Saya sama Elbes usia nggak beda jauh. Nggak beda jauh kita. So, this itu ya. Saya bilang, satu hal yang menarik buat saya bahwa kita bukannya krisis, kita bukannya new normal, kita ya shifting behavior, become a new me. Inilah Emil yang baru, inilah kita yang baru, kita dengan program-program baru, dengan pemikiran yang baru, dengan perilaku yang baru. Ini terjadi karena gini loh. Manusia hidup dengan pola. We live by pattern. Setuju nggak? Setuju. Simpelnya gini, dari pagi sampai malam, kita setiap hari pasti melakukan hal yang sama. Dan ada pola yang berulang. Bangun pagi ngapain, yaitu gosok gigi, mandi, untuk kerja. Tiap hari sampai malam mau tidur lagi, pasti ada pola yang berulang. Coba cek. Iya. We live by pattern. Nah, begitu polanya di scratch, nyaman nggak? Nggak nyaman. Itu polanya diubah, nyaman nggak nyaman. Tapi pada saat kita merubah pola kita untuk hidup lebih baik, pasti kita nggak nyaman, hanya sementara nggak nyaman. Sampai kapan? Sampai kebiasaan baru ini terbentuk. Kita kembali nyaman lagi, kan gitu kan? Iya. Oke, saya bilang, kalau kita mau maju,
siap-siap sementara nggak nyaman. Kok sementara? Sementara doang kok. Sampai kapan? Sampai kebiasaan baru kebentuk. Sampai kita nyaman lagi. Itu udah bentuk pattern baru, pola baru. Iya. Kan gitu doang kan? Nah, kecuali kita mau berubah lagi untuk lebih baik lagi. Ya, kita build a new pattern lagi. Nggak nyaman lagi. Sampai kapan? Sampai itu terbentuk jadi kebiasaan baru dan kita kembali nyaman. Itu doang sebenarnya sih. So, mindset-nya sebenarnya itu doang. Simple itu aja. Jadi kalau dibilang gimana untuk menghadapi new normal seperti ini atau new me seperti ini, kita harus terbiasa dengan perubahan. Gimana cara terbiasa dengan perubahan? Always learning. Always learning. Selalu belajar. Selalu belajar. Dan bagaimana kita bisa mengontrol mindset kita. Itu doang sih sebenarnya sih. Oke, kok. Wow, amazing, luar biasa sekali. Sangat memotivasi semua teman-teman di rumah kok pastinya dan menginspirasi semua sobat tantangan hidup 4.0. Nah, jadi lebih bersemangat lagi nih kok. Untuk selanjutnya pertanyaannya, kan kok Emil sebagai trainer, sebagai motivator, pasti gampang banget dong untuk mengubah yang tadinya losing stage atau misalnya mental pecundang bisa menjadi mental pemenang, winning stage. Nah, atau sebagai winner. Kalau bagi kita teman-teman semua sobat tantangan hidup itu gimana buat nge-push-nya kok? Karena kan pasti nggak semudah Ko Emil. Kalau Ko Emil kan tadi berubah mindset langsung kayaknya simple banget gitu loh. Gimana itu kok? Oke. So, ya kan sekali lagi, that's my pattern. Ya saya bentuk udah bertahun-tahun kan saya udah tahu ilmunya, dipakai dulu dong. Gitu dipakai dulu. It works, ini berhasil, saya bisa lebih baik. Ya, saya baru berikan kepada teman-teman. Nah, so, cara yang saya ada beberapa cara. Saya kasih hari ini 2 cara dulu ya, karena kalau semuanya kayaknya waktu nggak cukup juga. Cara yang pertama adalah namanya self-talk. Ini saya dapat dari emotional intelligence, dari EQ World. Nah, ini cara dia adalah yang pertama self-talk. Self-talk itu ada 2. Ada positif, ada negatif. Self-talk, kita ngomong sama diri sendiri ada 2 tuh. Ada self-talk yang positif, self-talk yang negatif. Nah, ini Elbus mau pakai yang mana nih? Kita mau pakai yang mana nih? Kalau kita self-talk yang negatif, aduh susah ini. Aduh nggak bisa lah. Duh, gua nggak mungkin lah. Gua udah tua, nggak mungkin bisa gitu-gituan. Gua masih terlalu muda, nggak mungkin lah, masih jauh. Gua nggak ngerti gitu-gituan. Kalau tipenya begini, self-talk yang negatif. Pada saat self-talk yang negatif, alhasil kita akan menjadi diri kita jadi nggak pede. Di self-talk membuat namanya self-image. Ya, pertama adalah self-talk membuat self-image. Self-image kita menjadi nggak pede diri kita. Jadi nggak bisa lah, nggak mungkin lah, gue Emil siapa sih, gitu kan, nggak bisa lah. Self-image negatif. Self-image menjadi nggak pede. Self-image nggak pede, akhirnya apa? Anticipation of the future-nya, antisipasi untuk masa depannya, jadi orang pesimis. Nah, ini orang-orang seperti ini yang bahaya. Kenapa? Bisa pada bunuh diri nih, kondisi begini. Karena pesimis, dia nggak bisa lihat masa depan. Wah, kondisi begini, wah, ini gua di PHK, gua nggak ada kerjaan, gua bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, karena pesimis otaknya. Akhirnya apa? Bahayanya adalah kebiasaan dia, behavior-nya menjadi reaktif. Senggol bacok. Gitu sensitif. Wah, reaktif soalnya. Nah, tiba-tiba ada serangan dikit, wah langsung ngamuk. Kalau sampai udah sangat depresi, dia bisa suicide atau bunuh diri. Nah, ini yang berbahaya, karena self-talk-nya negatif. Kalau self-talk-nya positif, nah ini, pada saat, saya bilang, jurus pertama adalah sebenarnya disadari. Sadari, kita punya isi otak apa nih? Self-talk kita di otak apa? Kalau negatif, hasilnya kayak tadi. Nah, kalau kita balik sekarang, self-talk-nya positif, pada saat lagi negatif, wah, negatif nih, nggak bisa. Saya balikin, jadi positif. Oke, gimana positif? Ini pasti bisa. Pasti jalan keluar. Gitu kan? Segala sesuatu hanya cobaan. Segala sesuatu hanya tantangan. Gitu kan? Tantangan hidup kan? Hanya tantangan. Ini bukan suatu masalah yang gini, ini tantangan hidup. Yuk, kita sama-sama cari solusinya. Pasti ada solusinya. Setiap masalah, pasti ada solusinya. Setiap persoalan, pasti ada jawabannya. Selalu begitu kan? Nah, udah positif. Nah, pas self-talk-nya positif, self-image-nya jadi pede kan? Oh iya, saya bisa. I can do it. Saya pasti bisa. I can do it. Nah, setelah self-image-nya positif, antisipasi untuk masa depannya menjadi
optimis. Oke, bisa nih. Ini pasti bisa. Optimis. Ini tenang aja, kondisi pasti selesai. Ya. This too will pass. Ya, gitu kan. Iya. Kondisi pasti akan berlalu. Iya. Kita bisa. Dan kondisi seperti ini gimana untuk bertahan dulu? Nggak apa-apa. Nah, saya ketemu teman satu, saya baru kenal juga. Saya bilang, ini orang cukup luar biasa sih. Dia di PHK dari perusahaannya. Dari COVID ya, dari COVID ini, dia di PHK sama perusahaannya, dia masih cicil rumah, cicil mobil. Tinggal di komplek rumah saya. Tiba-tiba tegang-tegang juga sih awal ya. Ketok rumah kan, ini orang depan siapa nggak kenal? Siapa nggak kenal nih? Serius, wih siapa nggak kenal nih? Keluar aja. Is ada apa? Maaf Pak, saya dia cerita, wah dia mau pinjam duit, atau mau rampok aku juga. Oh iya, itu negatif tuh, lagi negatif karena kondisi lagi gitu kan. Wah ini gimana nih, bener apa enggak nih? Wah untungnya saya bilang, enggak lah, dia orang baik lah, saya orang baik, masih teman saya orang baik, deketin lagi aja. Pas ketemu dia ngobrol, nah saya jualan bacang, sama jualan susu kacang. Oh, berapa harganya? Dia bilang, sekian. Oke, sorry ya, bentar ya, saya ke dalam, saya ambil handphone saya foto orangnya. Pak, tolong diangkat bacangnya sama susu kacangnya. Diangkat bacang susu kacangnya, saya foto. Set, gitu kan. Saya promosiin ya, dia bilang. Oh, boleh kok. Saya beli susu kacangnya, dan saya ngobrol sama dia hampir 20 menit. Saya tanya, isi otak dia apa? Dia bilang gini, oh, saya masih punya anak, saya punya keluarga, saya punya tanggungan. Masa saya mau mati? So, gimana? Ya, saya optimis lah. Apapun yang ada, saya kerjain dulu aja. Apapun yang ada, saya kerjain dulu aja. Saya bisa buat susu kacang di rumah dulu. Susu kacang ini bisa cuma buat anak, saya jualin deh. Saya dulu buat bacang karena emang suka bikin bacang, saya sekarang jualin deh. Wow, awesome. Good. Bilang dia apa? Berarti self-talk-nya positif. Orangnya optimis. So, behavior dia, karena dia sudah optimis, behavior dia menjadi proaktif. Dia melihat apa yang ada, dia lakukan itu. Dan tetap survive. Dan luar biasanya, komplek ini dia bilang gini, oh lumayan kok, suka kacang saya kejual banyak. Awesome. Keren. Sih, pada saat kita self-talk-nya positif, kalau kita ngomong, nggak bisa lah, aduh, ngomong doang, lu motivasi doang, bisanya apa? That's it. Apa yang kau ucapkan, itu yang kau terima, selesai. Nah, kalau kita bisa lebih positif, dan ya kalau saya buktikan kok bahwa I can survive, dan baik teman-teman saya juga survive ternyata. Kenapa? Karena mereka self-talk-nya positif. Kalau self-talk negatif, nggak bisa lah, susah, utang gua banyak, ya selamat. Kalau kita ngomong kan ucapan adalah doa. Utang gua banyak, nggak bisa keluar dari masalah, nggak bakal bisa sukses juga, ya selamat. Itu yang kau doakan. Tapi kalau kita bilang bahwa yes, pasti jalan keluar. Satu pasti bisa. Yuk kita fight sama-sama. Ada dorongan motivasi dalam diri dia untuk melakukan sesuatu. Jadi kok. Ada vibrasi positif kok ya. Exactly. Itu dia. Nah ini adalah jurus pertamanya tentang self-talk. Ya. Self-talk-nya positif. Jadi lebih pede, jadi optimis, jadi proaktif. Itu kita lakukan. So disadari dulu pertama bahwa lagi negatif nih, nggak boleh nih, sama itu juga saya, namanya manusia lah, nggak mungkin lah, nggak pernah pikir negatif, nggak mungkin. Saya keluar rumah juga, ini orang engkong ngapain di depan rumah, naik motor kok, mau ngapain nih, ketok-ketok nggak kenal gitu kan, sorry kok, boleh ngobrol bentar, mau ngapain lagi nih orang, pasti ada gitu ada ya, cuman pastinya enggak lah, pasti ada sesuatu yang baik datangin, ternyata begitu hasilnya. Karena berdasarkan survei juga kok, berdasarkan survei self-talk kita itu self-talk itu pasti kata-katanya lebih banyak terhadap diri sendiri daripada yang kita ucapkan dengan orang lain. Yes. Iya ya. Itu dia, betul banget. Itu yang perlu kita sadari bahwa self-talk-nya harus positif. Baik. Karena kita terbiasa self-talk negatif. Kenapa begitu? Nontonnya berita negatif, nontonnya tiap hari COVID yang meninggal berapa orang lagi, tiap hari nontonnya COVID yang kena berapa banyak lagi. Nah, itu yang masalah kan akhirnya. Nah, kalau kita bisa switching, kita bisa lihat yang positifnya, bahwa yang sembuh berapa banyak. Wah, gitu kan. Oh, ini berarti pemerintah sudah melakukan apa? Lebih baik. Cek dong. Positifnya apa? Kita isi otak kita dengan sampah apa dengan emas. Kalau sampah, yang keluar juga sampah. Kalau isinya emas, keluar juga emas. So, totally different. Itu dia. Ya. Nomor 2 kok. Cara yang kedua, lanjut. Waduh, seru banget kok. Siap. Ya, yang kedua nih yang simple sebenarnya. Ini cara-cara untuk
apa ngomongnya ya, untuk mempercepat aja sih, karena kita kalau lagi galau, lagi tegang, cemas kan nggak bisa mikir kan. Nah, kenapa nih nggak bisa mikir? Oke, saya sedikit ilmu sainsnya. Otak kita itu bentuknya anggap seperti ini ya. Ini kayak tangan saya, anggap seperti ini anggapnya. Ini adalah cortical brain. Cortical brain itu adalah otak logika. Ini limbic brain. Ini adalah otak emosi. Nah, di sini ada reptilian brain masuk sampai ke tulang belakang. So, seperti ini bentuknya. Pada saat kita ada rasa cemas berlebihan, ada emosi yang sangat strong, sangat kuat sekali. Entah itu kebahagiaan atau bahagia banget, jatuh cinta sih. Asik. Sama nih. Bukan emosi yang tidak menyenangkan doang, emosi yang menyenangkan juga bisa buat jadi berbahaya sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita tidak bisa menghandle itu, kita tidak bisa menavigasi emosi seperti itu, jadi berbahaya. Kenapa? Karena pada saat kita punya emosi yang sangat kuat tadi, mau emosi yang menyenangkan atau emosi tidak menyenangkan tadi, itu otak kita, cortical brain, otak logika, sama otak emosi itu detach. Jadi otak logika kita turn off, dia mati. So, tubuh kita yang menghandle, tubuh kita hanya otak emosi, reptilian brain, sama dalam galaksi ada amigdala. Cuma ini doang. Logical brain sudah nggak ada. Dia menghandle tubuh kita, hanya otak emosi. Makanya ada orang bilang kilaf. Kenapa orang bisa bunuh diri? Kenapa orang bisa bunuh orang tua, bisa bunuh orang? Kenapa orang bisa ngerampok dan sebagainya? Kenapa? Otak logikanya udah nggak kerja. Pas dia nempel, udah nempel balik, baru dia bilang, aduh, kok saya sampai begitu ya? Nah, itu dia. Baru sadar. Kalau orang bilang adalah, kok tuh orang kayak orang nggak punya otak ya, sering marah-marah, sering emosian. Loh iya, emang nggak punya otak. Lagi copot otaknya. Lagi copot otaknya. Nah, sama. Cemas berlebihan, khawatir berlebihan. Akhirnya otak kita copot, nggak bisa mikir kita. Cara simple adalah untuk kita bisa otaknya cepat nempel dan bisa mikir. Cara simpelnya lagi mana? Ini cara kedua nih. Tarik nafas yang panjang. Tangan digenggam. Ya, tahan. Sekuatnya, itu dibuang lewat mulut. Lepasin. Nah, terus ulang-ulang. Sampai dia lebih tenang. Biasa sih 5 kali udah tenang sih. Biasa ada yang lebih cepat 3 kali udah enak. Misalnya saya gitu. Kalau lagi, ini lagi serangan dadakan nih. Nah, hijack dibilang ya. Emotion hijack. Saya stop dulu sebentar. Saya tarik nafas panjang. Genggam, tahan, terus buang. Masih. Biar lebih plong ya, kok ya. Fungsinya untuk apa? Membuat oksigen masuk dalam otak. Oksigen masuk dalam otak lebih banyak, alhasil otak kita bisa nempel. Pada saat di otak nempel, kita bisa mikir. Itu fungsi sebenarnya. Wow. Itu simple case-nya. Wonderful. Ko Emil selalu penuh dengan materi-materi, pesan moral, nilai-nilai motivasi. Keren banget kok. Nah, karena keterbatasan waktu kok, jadi mungkin nanti kita akan undang Ko Emil untuk sesi-sesi selanjutnya. Pastinya, karena sangat bermanfaat sekali untuk semua sobat Tantangan Hidup 4.0. Nah, terakhir nih kok, pesan-pesan penutup buat sahabat channel akun YouTube kita Tantangan Hidup 4.0. Silakan kok. Oke, so para sahabat teman-teman yang sedang menonton channel YouTube Tantangan Hidup 4.0, yuk sama-sama kita bisa lebih berpikir positif. Tolong hindari deh berita-berita negatif. Jangan ditonton tuh tiap hari nontonnya. COVID yang mati berapa orang, berita-berita negatif itu tolong jangan dilihat. Apalagi sampai Anda sebarkan juga. Ya, itu dia. Berita-berita hoax itu yang kita lihat, wah ini bahaya nih, sebar-sebarin. Oh ternyata corona begini. Wah, itu please stop. Kenapa? Tadi yang saya katakan, kalau kita isi otak kita dengan sampah, keluarnya pun sampah. Jadi kalau kita isi otak dengan emas, keluarnya pun emas. Kondisi lagi begini, sama-sama kita melatih diri kita mengasah diri kita untuk jadi pribadi lebih baik. So, pada saat PSBB begini, lebih baik kita ngapain sekarang? Kita belajar lebih banyak tentang online. Kita belajar lebih banyak tentang digital. Untuk apa? Kita bisa survive kondisi seperti ini. Kita lebih dekat dengan keluarga kita. Kita lebih dekat dengan agama kita. Kita lebih dekat dengan teman-teman kita. So, kita bisa banyak ilmu baru, skill-skill baru dalam kondisi seperti ini. Justru kondisi seperti ini malah membuahkan hasil lebih baik. Stay positif, keep positif, and saya yakin hidup kalian akan jauh lebih baik. Thank you. Terima kasih Ko Emil sudah
meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita mengenai topik How to Stand Disruption Era and New Normal. Saya yakin dan percaya semua sharing Ko Emil sangat menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih Ko Emil atas waktunya. Thank you. Salam sukses dan luar biasa. Sukses. Bye-bye. Thank you ya. Ya.